warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din wa ala terima kasih atas waktunya Pak Nusio dan rekan-rekan yang bisa hadir di sini. Saya akan menyampaikan aksi nyata saya tentang disiplin budaya positif di sekolah. Mungkin tadi sudah diterangkan Pak Haji banyak yang benar, dan sekarang ini tinggal masanya saja. Oke, tapi tetap ya. Oke, yang pertama tadi saya di sini sama Alfian. Agar suasana kita belajar lebih nikmat, lebih nikmat. Ya, agar kita tetap selain kita belajar, kita dapat mendapatkan pahala dari Gusti Allah Ta'ala. Kita harus berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena kata Pak Alfian, pahalanya orang yang menuntut ilmu itu sama saja 1000 rakaat sholat. Sama dengan 1000 rakaat sholat. Padahal kita 1 bulan aja tidak nyampe 1000 rakaat sholat. Oke, kita lanjut setelah belajar langsung. Ini filosofi Ki Dewantoro tentang pendidikan. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik itu bagaimana benih-benih itu bisa tumbuh dengan baik ya. Benih itu ada di jagung, ada benih padi, itu semuanya beda-beda. Cara penanganannya beda-beda. Murid juga beda-beda. Kita nangani ikhwal sama nangani atom itu kita juga beda. Benar? Itu cuma satu-satu aja. Kalau kita nangani ikhwal, Bung Erwin aja nyampe kesel terus nangani. Tidak bisa masuk, dia muter lagi lewat belakang. Kalau nangani atom cuma sekali tok diam di kelas, dia pasti dia. Itulah contoh penanaman benih-benih. Jadi setiap orang punya karakter sendiri-sendiri. Jadi penanganannya beda-beda. Jangan kalau tangani apel itu dibentak-bentak, tidak usah dibentak aja, dia langsung. Kalau menangani ikhwan, dihalus-halus, nggak bakal mau dia dihalus-halus. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama sistem among. Sistem among atau momong itu sistem kekeluargaan. Jadi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita itu harusnya mengajak anak itu seperti anak kita sendiri, ya, bukan orang lain. Kadang-kadang kalau wah bukan air ini, ya mau bukan kamu, ya enggak? Ada orangnya? Tapi juga warna apa? Oke, kita lanjut saja. Nanti kita dibatasi waktu. Selanjutnya, yang selanjutnya kodrat awal dan kodrat zaman. Kita harus menuntun siswa kita sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Kodrat alam itu seperti apa? Nangani orang yang biasa dipondokkan atau yang sama yang daerahnya Pak Haji, apa Pak Haji? Kalirejo yang dekat pantai itu beda. Kalau yang daerah Kalirejo itu kita menanganinya harus lebih keras, karena mereka juga suaranya keras. Karena biasanya di kota alamnya bentangan pantai ya, beda yang daerah sini. Itu saya juga merasakan ya seperti itu. Iya, benar kata Pak tadi. Oh masuk bisa, iya benar bisa Pak. Oke, yang selanjutnya trikon. Yang pertama konser, pertama itu continue, jangan diplesetin Balawi. Oke, continue itu melestarikan. Terus konservasi, menerima atau terbuka, menerima masukan dari siswa. Kemarin saya mengirimkan kuesioner ke siswa. Itu banyak yang menanyakan tentang keterbukaan guru atau menanyakan, tapi tidak terungkap bandingkan ke siswa seperti itu. Terus yang ketiga
konsentris atau memadukan ada beberapa hal. Oke. Yang selanjutnya pusat pendidikan. Ada 3 pusat pendidikan ya. Yang pertama ada di keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, yang ketiga di lingkungan masyarakat. Itu harus dipadukan sama-sama. Kadang di rumahnya sudah baik, di sekolahnya sudah baik, ternyata di lingkungannya tidak baik. Itu seperti itu ya. Ya contohnya saja dosen dulu di lingkungan rumah saya ya, di sekolahnya banyak yang mondok, ya di rumahnya baik-baik, tapi di lingkungan sekitar saya kadang agak benar ya kalau yang sering ke sana. Ya, jadi nanti itu ya bisa tanyakan kepada dia seperti itu. Jadi mulai sekarang itu ada pendidikan di lingkungan RW saya, ya ada pendidikan RW itu ada. Ya contohnya tidak usah dicontohkan, ini kayaknya tidak usah dicontohkan. Oke, terus yang selanjutnya menghamba pada anak. Ini yang banyak yang keliru. Menghamba kepada anak itu bukannya kita nurutin apa kemauannya anak ya. Iya enggak? Yang pasti menghamba pada anak itu kita membimbing anak, tapi tidak menurutin semuanya kemauan anak. Yang punya anak pasti tahu seperti itu, bisa diterapkan ya. Oke. Terus yang selanjutnya dipengerti atau tingkah laku. Selanjutnya bermain adalah kodrat anak. Anak-anak kita itu walaupun sudah gede, itu di rumah masih banyak yang main layangan ya. Ya kan? Ya. Saya tahu itu main layangan. Makanya tadi program PKK saya nanti bikin layangan ya. Ya benar. Itu usul dari Pak Anton. Pak bikin layangan saja karena ini banyak yang bikin layangan. Terus yang selanjutnya trilogi kepemimpinan. Ini semuanya pasti sudah pada tahu kalau trilogi kepemimpinan. Yang pertama Ingarso Sungkalodo, Imanyo Mangkaso, Umuri Dani. Oke, next. Sudah saya jelaskan, pasti sudah kita terkenal. Yang ini paradigma lama itu perilaku guru mengajar. Guru mengajar cuma transfer pengetahuan. Yang kedua sumber ilmu. Guru itu paling pinter. Yang ketiga berorientasi pada kurikulum. Yang siswa. Ini perilaku siswa. Yang pertama pasif. Kalau yang siswa zaman dulu pasif. Yang kedua individual. Yang ketiga berbasis fakta. Selanjutnya, ini yang paradigma baru. Perilaku guru pengajar sebagai fasilitator, motivator dan medikator. Jadi guru bisa menyelesaikan masalah siswa, jadi tempatnya surga. Seperti Budian itu biasanya jadi tempat curhatnya anak-anak cowok. Apa cara Budian? Semuanya. Oke. Yang kedua, perilaku siswa, konstruksif dan partisipatif. Yang kedua, kolaboratif dan kerja sama. Kita sekarang sudah menerapkan itu ya, kolaboratif dan kerja sama. Apalagi di yang produktif ya. Yang ketiga, berbasis masalah atau objek. Yang produktif pasti menerapkan itu ya. Apalagi yang di bengkel itu pasti berbasis masalah atau objek. Oke. Dulu saya berpikir sama, mungkin tidak sama jenengan ya, karena saya itu bukan dari pendidikan. Dulu saya selalu berpikir seperti ini. Kalau ngajar itu yang paling pintar ya saya, sampai nggak pintar murid-muridnya, ya kan? Terus yang kedua, ya seperti itu. Saya selalu seperti itu. Yang kedua itu, dulu saya itu ngajar mentransfer ilmu toh. Apa yang saya sampaikan ke siswa itu harus sampai dan siswanya harus pintar. Saya seperti itu, tapi ternyata itu salah. Kenapa salah? Salahnya di mana? Saya merasa kalau mentransfer ilmu toh, semua siswa di sini itu punya minat dan bakatnya masing-masing ya. Ya kan? Saya sudah berusaha maki-makian ngajarin orang, ternyata tidak bisa. Jadi kalau mereka tidak bisa, saya kesel sendiri. Paling pengen apologi sekalian, gue bisa. Mosok masa prime nggak iso. Ya enggak. Itu banyak ya. Yang sekarang udah banyak seperti itu. Makanya saya, kalau
bisa saya mencoba memisah-misahkan, membagi-bagikan siswa-siswa itu. Ini yang grade A, yang agak pintar, ini grade B, ini grade C. Jadi mereka yang grade A tidak bosan dengan yang grade B, yang ketinggalan. Yang grade B tidak bosan dengan yang grade C. Saya contohkan saja, contohnya yang di kelas PBS berapa ya? Contoh? Ada 12 PBS 4 juga ya, adalah anggota PBS 4. Novel tidak mungkin saya kelaskan sama Riko. Mungkin guru sudah tahu juga. Ikut saya ngajar Riko, itu sampai otak saya begini. Mungkin guru lain juga merasakan seperti itu. Saya sudah ngajarin pelan-pelan, sudah kasih video. Diulang lagi besoknya Pak lupa Pak. Saya seperti itu. Sekarang ke seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini tadi sudah diterangkan sama saja. Kita harus bisa menempatkan diri atau membimbing anak-anak untuk berupaya ke disiplin positif. Contoh, kita sebagai guru itu harus menjadi contohnya anak-anak. Ingat sosok saat di depan anak-anak kita menjadi contoh yang baik. Nanti kita harus pakai tagline. Ya, kita harus pakai tagline. Kalau kita nyuruh pakai tagline, tapi kita tidak pakai tagline seperti Pak Nur sampaikan dulu pas hari Senin. Itu kita harus nyampein dulu baru bisa menegur anak. Yang selanjutnya membuat keyakinan kelas seperti yang tadi disampaikan sama seperti itu. Keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan kelas seperti di kelas saya saja ya. Kita punya kesepakatan kelas itu harus detail ya, tapi berjalan baru nyampe di sama bisa dilihat di kelas 12 DPS 3 itu udah ada sawang ya, bisa dilihat nanti. Ya, saya bukan itu cuma contoh saya baru bisa ngomongin sekelas itu ya, nanti kalau rahasia nanti bisa balik kelasnya masing-masing. Terus posisi kontrol restitusi, motivasi perilaku hukuman dan penghargaan, hukuman dan penghargaan. Ini yang paling sering dibahas ya. Menghukum itu salah atau benar, atau memberi penghargaan atau memberi hadiah salah atau benar. Itu sebenarnya tidak diperkenankan ya. Boleh dilaksanakan, boleh. Orang dalam kata Pak Alfian lagi dulu itu pernah itu katanya kalau tidak mau sholat umur 9 tahun itu kita harus mukul. Itu yang ngajarin Nabi Muhammad ya, itu harus dipukul tapi pelan-pelan. Sekarang kita sudah umur 17 tahun berarti harus dipakai besi berarti. Oke. Dulu saya juga sering ngomong sama, mungkin semua orang di sini pada tahu. Bahkan kemarin saya suruh nyirim, saya memberikan kuesioner kepada guru-guru itu banyak yang ngomong, Pak kurangi galak, kan ada yang suruh ngisi. Yang pertama kekurangannya apa yang harus dihilangkan? Yang harus dihilangkan itu galaknya. Tadi saya nggak dipotong Pak. Itu banyak yang ingin ngomong. Tapi saya guru paling galak di sekolah. Mungkin kalau ada pemilihan guru tergalak saya mungkin menang. Oke. Terus yang selanjutnya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Next Pak. Disiplin positif, cara menerapkan disiplin positif dengan menumbuhkan kesadaran diri pada siswa. Diajar dulu, dimotivasi dulu, jangan ditekan, ya. Jangan dihukum, jangan diberi penghargaan. Itu salah satu langkahnya. Nah, motivasi perilaku manusia seperti yang Pak Cik bilang tadi. Motivasi manusia itu ada dua. Yang pertama dari eksternal. Eksternal itu datangnya dari luar. Kenapa? Karena dia datang ke sekolah tidak mau telat. Itu karena kamu dihukum Pak Siti. Yang kedua, dia datang ke sekolah tidak mau telat. Itu karena pengen dapat hadiah. Di sini ada nggak Bapak Ibu guru yang datang ke sekolah takut dihukum sama Pak Nur? Ada. Orangnya ada. Kayaknya Pak Anton ini. Oke, yang selanjutnya motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang ada di
dalam diri sendiri atau kemauan sendiri. Itu yang harus ditumbuhkan ke siswa. Itu susah atau tidak? Itu susah. Tapi kalau kita dijalanin pelan-pelan, konsisten dan kolaborasi antar guru, bukan saya toh atau Pak Toto atau Bu Dianto atau Pak Intan, Bu Intan atau Pak Aji, tapi kita harus kerjasama antar guru, berkolaborasi. Ya. Kemarin kata Bu Dian itu kolaborasi itu seperti sambal terasi. Ya, kolaborasi itu seperti sambal terasi. Kalau terasinya kok dipangan, rasanya enak enggak? Kalau garam kok dipangan, garamnya rasanya asik kok. Kalau cabenya tok sih dipangan, cabenya rasanya manis. Kalau gula netok yang dipangan, rasanya. Nah, itulah kolaborasi. Harus disatukan dulu, terus harus dikepak-kepak, diulet-ulet ben rata. Jadinya sambal terasi yang enak. Dicocok sama kerupuk juga enak. Bukan begitu, Bu? Ya. Itulah kolaborasi. Berarti perlu debat-debat kecil antara guru. Wah, aku ngomong nih koyo ini, malah ribut dia untuk tambah-tambah berjalan. Itu pasti seperti itu. Tapi itu namanya kolaborasi. Agar kita saling kolaborasi memajukan sekolah ini. Next Pak. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang pasti butuh ini. Yang pertama, bertahan hidup. Semua orang pasti punya daya upaya untuk bertahan hidup. Semua orang. Yang kedua, kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Kita lihat aja calon-calon sekarang ya. Oh, calon presiden. Ini sama ya. Ini contohnya yang ekstrim aja. Itu contohnya ada calon sudah kaya, sudah mobilnya banyak, tapi pengen jalan. Kenapa kira-kira? Karena mereka butuh kekuasaan atau butuh dihargai orang lain. Ada yang sudah jadi calon, sudah jadi PR, sudah jadi DPR, tapi tetap korupsi. Ya enggak? Itu saya kasih yang ekstrim. Itu karena mereka butuh kesenangan. Ya, duitnya itu mau bersenang senang. Saya yakin duit jadi calon itu lebih banyak daripada jadi guru di SMK Bunda. Ya enggak? Tapi mereka masih tetap korupsi. Oke, kita next. SBT dulu. Nah. Oh, jangan senang. Kita SBT dulu. Biar ya katanya biar tidak paling beri kita tangannya di tempat dulu. Oke. Dan tangan kiri ditaruh, tangan kanan di atas tangan kiri. Oke, ditunjukin. Oke, diputer. Tempelin tunjuk. Dibuka. Nanti Pak Anton bisa belajar ke saya di bengkel. Bagaimana caranya? Ya, Pak ini masih belum bisa. Oke, SDG-nya sebentar lagi. Oke, lanjutkan. Posisi kantor manusia, yang pertama penghukum. Penghukum itu seperti apa? Kalau mereka datang sholat, itu langsung dulu. Weh, kenapa telat? Pusat, 50 kali. Itu seperti itu. Ya. Tidak mempertanyakan masalahnya apa? Kenapa telat? Seperti itu ya. Itu sama saya. Saya kalau telat pelajaran saya, itu udah berdiri peralasannya apa? Langsung saya suruh pusat. Itu karena sudah ada perjanjian kelas ya. Perjanjian mapel saya. Kalau telat 1 menit ya pusat 1 kali. Kesepakatan kelas. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya Pak Yusuf datang telat. Pak Yusuf mau datang telat, nanti saya diomongin Pak Rusio. Itu seperti itu, membuat Pak Yusuf salah dan tidak diomongin Pak Rusio. Itu membuat masalah bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, menurut kamu telat, nyokol, disayang saya, toh tapi nanti disembunyiin sama saja. Oke. Yang ketiga, pemantau. Kenapa kamu telat? Seperti itu. Yang ketiga, manajer menanyakan masalahnya, terus mengasih solusinya. Apa solusinya? Kok kenapa telat? Contohnya apa? Isu telat. Kenapa telat isu? Soalnya bersebut. Ya, kalau udah begitu, besok pakai ban karet ya, betul. Oke, kita lanjut. Kita lihat
sekarang checking video. Kita lihat videonya dulu. Nah itu, dari apa Pak? Nah, ini hanya ilustrasi ya, bukan kemenangan ya. Kalau sampai di YouTube itu ada tulisannya ilustrasi. Ini ada semangat ya? Nah, ini ilustrasi. Ini kebiasaan buruk yang dilakukan di sekolah kita, bahkan yang di buku itu, yang dilatih dulu aja sering pernah kelihatan contoh ya. Ibu padahal cowok cewek ya, bukan cowok itu yang mencolok cewek. Karena kita juga bisa kontrol semua siswa kelas kita, sekolah kita. Nah, terima kasih tim yang sudah membantu saya membuat video ini. Tepuk tangan dulu Pak Tim. Ini videonya, ini ada ilustrasi video pendek. Nah, ini kalau ada musiknya lebih bagus sih dia pakai ini. Musiknya udah ada ini. Oke, sudah cukup. Musiknya udah ada, musiknya ada. Kalau mau lihat musiknya sama video lengkapnya nanti dilihat di YouTube ya. Itu lama kalau saya setel di sini itu sekitar 22 menit ya. Sekitar 22 menit. Waktu saya cuma 30 menit. Nanti kita cuma buat nonton video. Jadi saya nggak segitu. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas dibentuk adanya kesepakatan antar guru sama siswa. Nanti kita buat keyakinan kelas masing-masing kelas ya. Guru berperan membuat keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan sama murid. Nanti murid disuruh bikin keyakinan, ditulis di tempel. Oke, boleh pakai not catatan itu atau ditulis di tangan, nanti difoto. Nanti kita yang bikin, bapak ibunya bikin di ketik, nanti ditempel di kelas. Tapi itu belum saya terapkan. Terus, baik. Menyelesaikan masalah seperti yang tadi membolos itu sebenarnya ada videonya lanjutnya, tapi saya tidak mungkin mutar di sini karena waktunya tidak seperti Pak Haji ya, karena saya menggunakan segitiga institusi. Pertanyaan pertama menanyakan kenapa melakukan seperti itu, kenapa sampai bolos dan sebagainya. Terus menstabilkan identitas itu seperti apa? Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, bukan sampai saja yang mau melakukan kesalahan. Itu menstabilkan kita. Ngadu-ngadui. Terus validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah itu seperti apa? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Contohnya seperti itu ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Seperti tadi, keyakinan kelas itu seperti apa? Pelanggaran apa yang dilakukan? Contohnya, kamu seperti itu, disiplin. Pastinya disiplin. Ya, nanti diteruskan. Segitiga revolusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, oleh orang tua, untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab pada tindakannya. Biar tujuannya biar mereka tanggung jawab sama tindakannya sendiri. Oke, next one. Nah, ini konteks saya materi. Jangan dilihat fotonya ya. Emang saya sudah datang dari lahir. Oke, next. Oke, ini keterkaitan antara modul budaya positif berkaitan dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara yang tadi saya katakan di satu. Itu dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan tercapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bersifat yang berpihak pada murid. Terus terkaitannya budaya positif dengan nilai guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 peran guru penggerak, bukan hanya guru penggerak yang harus mempunyai peran guru penggerak. Yang kedua, budaya positif akan terwujud jika warga sekolah berkolaborasi. Ya, tidak bisa sendirian Pak Nur sendirian, tidak bisa Pak Nur sendirian, Pak Haji sendirian, Bu Ina sendirian, Bu Desi sendirian, itu tidak bisa. Kalau mau menerapkan budaya positif. Oke. Terus yang selanjutnya, dengan visi guru penggerak, untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi tadi dan profil belajar Pancasila. Oke, next. Ini yang kolaborasi sudah diterapkan. Contohnya kemarin kita larangan menggunakan werpan selain putih-putih. Itu kalau Bu
Leli dan Bu Lela sendirian itu nggak bakal bisa. Itu kerjasama sama wali kelas, guru. Bu Leli manggil saya, Pak, ini pasien gimana? Bu Lela manggil saya, Pak, kelas ini bagaimana? Saya juga mau beritahu ke siswanya. Dan yang lain, contohnya kita yang masih agak bingkai itu rambut ya, sekarang kita rambutnya sudah panjang-panjang. Saya ingatin tapi dari kebijakan dari teman-teman, jadi nanti mungkin ada usulan dari siswa kalau ambil tukang potong rambut dari dari sama. Oke, visi saya sebagai guru penggerak itu mencetak generasi yang berakhlak mulia, kreatif dan mandiri. Lanjut. Sebagai visi, saya perlu prakarsa yang perubahannya akan saya buat mencetak generasi yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan mandiri. Terus next, dengan menerapkan 5R atau 5S. Ini 5R atau 5S. R pertama ringkas atau stay. Terus saya kenapa pakai bahasa Jepang? Itu usulannya Pak Edi. Karena di sekolah kita itu ada kursus bahasa Jepang. Tolong dikasih bahasa Jepangnya. Oh ya, saya kasih bahasa Jepangnya. 5S, 5R atau 5S. Ini sudah diterapkan di apa namanya, di pabrik ya. Kalau sampai masuk ke pabrik itu pasti ada tulisan ini ya, di pabrik manapun. Oke, 5R atau 5S. Yang pertama ringkas atau seri, itu memisahkan barang yang masih dipakai atau tidak atau masih dipakai kedua. Yang kedua rapi atau setor, bukan setan ya, setor. Ya. Yang ketiga resik atau seisu itu resik biasa nyapu. Oke, terus rawat itu merawat itu barang-barang itu membersihkan lagi. Terus rajin Shinsuke itu membiasakan hal 1 sampai 4 itu dibiasakan terus. Oke, itu Shinsuke. Oke, next. Ice breaking. Ini ice breaking. Tahun 2015 atau 14 pertama kali saya datang ke kali ini, saya didatangi seorang dukun terkenal. Ya, ini udah cerita karang atau lalu ya, bisa tanyakan ke orang tua saya. Namanya Ki Joko Bodo. Ya, itu Ki Joko Bodo ke rumah saya. Pas lebaran, saya tidak tahu apa, kenapa ke rumah saya. Ya, terus main-main kok setelah keluar dia foto-foto sama orang-orang warga sekitar itu foto-foto. Ya, itu saya diajari cara meramal. Coba Bapak Ibu lihat tangan kirinya dengan sendiri. Dilihat tangan kirinya. Ada garis yang dari kiri membentang ke sini. Ada yang ada. Pak Wedi, jangan garisnya sudah semua. Ya, ini ada garis kiri ke kanan. Itu garis nasibnya sampai. Kalau udah nyampe sini ke sini, katanya cepat meninggal. Ya, iya. Oke, ada. Yang kedua, tidak usah pikir dulu. Saya nanti bikin takut. Yang kedua, garis yang tengah. Ya, yang garis yang tengah itu garis jodohnya sama. Ya, ini jodohnya nyampe enggak? Kalau ini enggak nyampe ke sini berarti jodohnya susah. Ini nyampe. Ini nyambung. Oke, yang ketiga, yang dari sini nyampe ke sini ada kan? Bulan atau tidak bulan? Jalan dari kemana? Yang dari sini ke sini, pasal dia yang tangannya dia juga semua. Kalau pasal dia sudah saya lihat kemarin sebetulnya tidak orang-orang sini saja. Kalau yang dari sini nyampe ke sini itu garis rezeki sadar, ya, rezekinya sadar. Oke, bisa dilihat semua? Ada semua? Sekarang bisa? Bisa? Si kecil bukan boleh? Bukan? Dilihat? Apa masih kelihatan enggak? Masih kelihatan? Begitu meneng, penyangkar kelihatan, bisa enggak? Ya, itulah nasib takdir jodoh dan rezeki kita. Itu di tangan kita sendiri, bukan orang lain yang menentukannya. Oke, dan terus ini masih lanjut. Yang selanjutnya, ya, semua coba dihitung lagi sampai tidak kelihatan, bisa enggak?
Gak bisa? Kenapa gak bisa? Ya, karena ya seperti itulah nasib, takdir, jodoh dan rezeki kita. Kita butuh doa orang lain, seperti doa orang tua untuk menutupinya pakai tangan kanan kita seperti ini. Ketika pakainya itu di genggaman tangan kita semua, bukan dari orang lain. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus terang bergerak dan menggunakan. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang bisa hadir di sini dan sudah membantu saya